Dan juga saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Zoom kepada ayah bunda dari Sekolah Robani Purwakarta, dan tidak lupa pula saya sambut dan ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu ayah bunda dari Sekolah Robani Arsyamanik Bandung. Insyaallah dalam beberapa waktu ke depan kita akan masuki agenda welcoming ceremony yang sudah kita undangkan kepada ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa kita ikuti bersama secara baik, dan jaringan kita dimanapun berada, kami dan juga Bapak Ibu dimanapun berada di Depok, Purwakarta, Subang, Sumedang, dan juga Arsyamanik bisa lancar menyimaknya dan juga bisa baik mengikutinya, insya Allah. Ya, masih terus bergabung sepertinya. Sudah ada yang mungkin masih belum bisa bergabung, dan juga mungkin guru-gurunya dari seluruh cabang bisa juga memastikan kembali ayah bunda dari putra-putrinya yang akan masuk gitu ya, atau yang sudah menjadi bagian dari siswa sekolah Robani bisa untuk kembali bergabung dan bergabung di link Zoom kita pada hari ini, insya Allah. Ya, senang rasanya pagi hari ini cerah, mudah-mudahan di Depok juga cerah, di Bandung alhamdulillah cerah, kemudian juga di Purwakarta, Subang, Sumedang mudah-mudahan selalu cerah, dan juga cerahnya cuaca kita hari ini dimanapun berada mudah-mudahan menambah mood booster kita gitu ya, untuk bisa mengikuti agenda kita hari ini. Baik, karena sudah masuki waktunya, saya buka acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala rahmat dan hidayahnya. Kita dijumpakan dalam forum virtual yang mudah-mudahan kita juga selalu mensyukuri atas segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita, termasuk rahmat Allah gitu ya, berupa nikmat sehat ya, sampai hari ini kita masih sehat insya Allah, kemudian juga nikmat memiliki anak ya, nikmat bisa menyekolahkan anak gitu, seperti itu, dan juga nikmat-nikmat lainnya, terkhusus nikmat iman dan Islam ya. Kita patut syukuri bahwa Allah masih merahmati kita dengan nikmat iman dan Islam, karena dengannya insya Allah kita masih terus ingat kepada Allah, masih terus menyertai segala aktivitas kita untuk ingat kepada Allah. Terlebih di akhir-akhir ini, Bapak Ibu ayah bunda sekalian, kita sering mendengar kabar-kabar yang tidak pernah habis sepertinya gitu setiap harinya, dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kalimat-kalimat itu, kabar-kabar itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan kita kembali ingat bahwa dari Allah lah kita diciptakan, oleh Allah ciptakan, dan kepadanya kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Dan semoga segala sesuatunya juga kita tidak pernah lupa bahwa amalan-amalan kita pun dicontohkan dan diriwayatkan ya, dan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita patut juga tidak lupa untuk menyampaikan salawat serta salam kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda dimanapun berada, senang rasanya saya Muhammad Muaz Fuadilah dari Yayasan Robani Asisa membersamai kebersamaan kita pada hari ini dalam acara welcoming ceremony Sekolah Dasar Robani. Insya Allah hari ini diikuti oleh sekolah dasar Robani dari beberapa cabang, termasuk diantaranya adalah Sekolah Dasar Robani Arsyamanik, kemudian juga Sumedang, kemudian juga Subang, dan Sekolah Dasar Robani Purwakarta, dan tidak lupa satu lagi Sekolah Dasar Robani
cabang Depok. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda dimanapun berada, Depok, Purwakarta, Subang, Sumedang, Arca Manik, mudah-mudahan selalu sehat dan mudah-mudahan bisa mengikuti agenda kita sampai akhir nanti insya Allah. Baik, untuk melanjutkan agenda kita ke depan, insya Allah agenda kita hari ini akan dibuka nanti oleh Tasmi. Kemudian nanti ada sambutan dan taujih dari Direktur dan juga Ketua Yayasan Robani Asisa. Kemudian juga nanti ada pemaparan dari jajaran manajemen terkait dengan kependidikan sekolah dasar Robani secara umum. Dan untuk mengawali dan melanjutkan agenda kita, mari kita buka terlebih dahulu acara welcoming ceremony pada hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita dengarkan dan kita simak lantunan ayat suci Al-Quran dari salah satu guru Sekolah Robani Cabang Arca Manik kepada Bapak Reza Septiana. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, marilah kita tasmi dulu membacakan ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membacakan surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا Inna yawmal fasli kana miqata Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja
وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Reza Septiana yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan kita dengarkan ayat suci Al-Quran, menjadikan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan Allah memberikan sakinah, ketenangan pada jiwa-jiwa kita, dan memberikan keberkahan dalam acara kita pada hari ini. Insya Allah. Baik, selanjutnya adalah penyampaian sambutan yang akan diawali oleh sambutan oleh Direktur Pendidikan Yayasan Robani Asisa
yaitu Ustadz Khairuddin Adita Yuda. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram yang terhormat, kepada Ketua Yayasan Robani Asisa Al-Ustadz Nur Ihsan Jundullah, dan juga Al-Mukarram semua jajaran manajemen Yayasan Robani Asisa, dan juga Al-Mukarram kepala sekolah dari Sekolah Robani Arca Manik, Sekolah Robani Purwakarta, Sekolah Robani Depok, Subang, dan Sumedang. Al-Mukarram juga yang terhormat kepada guru-guru semuanya, dan juga ayah bunda semuanya dan adik-adikku yang hari ini ikutan hadir, yang saya muliakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan juga rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan lewat aplikasi Zoom. Ya, semoga pertemuan atau silaturahmi kita pada hari ini tidak mengurangi keberkahan dari Allah dan juga tetap mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga shalawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah, alhamdulillah ke zaman yang penuh hidayah, seperti yang saat ini kita bisa rasakan. Ayah bunda semuanya dan adik-adikku semua yang saya muliakan, pertama saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang ayah bunda dan adik-adikku ke dalam keluarga Sekolah Robani. Kita sangat senang sekali gitu karena di sini kita mempunyai keluarga baru. Semoga kedepannya kita dapat bersinergi bersama dan juga kedepannya kita bisa mewujudkan gitu keinginan kita mendidik generasi yang soleh dan solehah. Pertama saya ucapkan terima kasih, juga jazakumullah khair, ahlan wa sahlan, selamat datang ke dalam keluarga Sekolah Robani. Dan yang kedua, ayah bunda semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah di Sekolah Robani ini, Sekolah Robani kami mempunyai tagline atau mempunyai konsep pendidikan yang bernamakan Quranic Leaderpreneur. Nah, atau disingkat itu adalah KLP. Nah, KLP ini konsep pendidikan yang akan kita jalankan ini adalah konsep yang lahir dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 151. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Al-Baqarah ayat 151 atau ayat 151. Ayat ini menerangkan bahwa syarat untuk menjadi gitu ya, atau Allah mengirimkan tugas-tugas gitu ya bagi para rasulnya. Nah, Allah jelaskan dalam ayat tersebut. Itu ada yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Dari landasan ini kami dari Sekolah Robani mengambil konsepnya gitu ya, sehingga terlahirlah konsep Quranic Leaderpreneur. Yang mana untuk menjadi seorang generasi penerus para nabi gitu ya, generasi warasatul anbiya, yang pertama itu harus mempunyai kemampuan Qur'annya, dan kita harus menguasai Qur'annya terlebih dahulu.
Insya Allah jika Qurannya sudah melekat, sudah tertanam di hati anak-anak kita, sudah menjadikan Quran nomor 1 menjadi pedoman hidup, ini akan berpengaruh kepada kepribadiannya. Nah, ini akan berpengaruh kepada leadernya. Dan juga di sini leadernya kita juga akan tanamkan kepada anak-anak kita juga akan ajari bagaimana menyampaikan kebenaran, bagaimana memimpin, dan sebagainya, bagaimana memiliki keberanian, sehingga anak-anak pede gitu ya dalam menyampaikan dakwah Islam ini. Dan yang terakhir, seorang generasi warasatul anbiya, harapannya dia bisa menyebarkan manfaat. Nah, ini juga diambil dari ayat Al-Baqarah 151 ini, harapannya dia bisa menyebarkan manfaat di bidangnya masing-masing gitu. Apakah nanti akan di edupreneur atau di IT-preneur atau entrepreneur dan sebagainya. Nah, inilah harapan kami. Nah, insya Allah konsep ini Quranic Leaderpreneur semoga gitu, bisa berjalan dengan lancar gitu. Dan juga terakhir kami memohon bantuannya dari orang tua murid semuanya dan juga ayah bunda semuanya, untuk bersama-sama bersinergi. Mari kita bersama-sama, insya Allah jika kita memikirkan generasi ke depan gitu ya, bersama-sama itu akan terwujud apa yang kita cita-citakan. Dan juga memang harapannya generasi setelah kita ini adalah semoga bisa menjadi ladang jariah kita bersama, dan juga bisa menjadi ampunan bagi kita ketika nanti di akhir wafat kita, di akhir hidup kita. Mungkin ini saya dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ustadz Khairuddin Adita Yuda selaku Direktur Pendidikan Yayasan Rurbani Asisa yang telah menyampaikan sambutannya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sambutan dan sekaligus taujih dari Ketua Yayasan Yayasan Rurbani Asisa, yaitu Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ayah bunda yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, Ustadz Khairuddin Adita Yuda sebagai Direktur Pendidikan, yang saya muliakan, seluruh jajaran manajemen, seluruh kepala sekolah, seluruh guru. Mudah-mudahan pagi hari ini kita senantiasa bersyukur untuk semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat oksigen ini yang begitu luar biasa, ya. Bisa bernafas dengan leluasa, ternyata satu nikmat yang selama ini boleh jadi jarang kita syukuri. Hari-hari ini, akhir-akhir ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu bisa bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Mungkin Allah berikan sedikit musibah kepada kita, tapi Allah sudah memberikan jauh lebih banyak nikmat kepada kita semua. Ayah bunda yang saya hormati, para guru, jajaran manajemen, kepala sekolah, dan anak-anakku yang saya cintai. Pertama, saya ingin ucapkan selamat datang di Sekolah Robani.
Mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia ini. Saya sering mengulang-ulang ke seluruh jajaran manajemen, ke kepala sekolah dan ke para guru bahwa kita di Robbani ini bukan hanya sekedar untuk mencari ilmu, bersilaturahim bersama-sama, tapi ada harapan yang jauh lebih besar dari hal itu. Kita ingin Robbani ini jadi salah satu zumrah, rombongan yang Allah akan giring kita bersama-sama sampai ke surga insya Allah. Karena masuk surga nggak sendirian, ya. Masuk surga tidak sendirian, tapi akan berkumpul, akan dikumpulkan oleh Allah dengan yang sefrekuensi, yang sama. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Akan digiring orang-orang yang bertakwa ke surga bersama-sama. Mudah-mudahan ayah bunda, anak-anakku yang saya cintai, kita bisa bersama-sama sampai ke surga insya Allah, di dunia bersama sampai ke surga insya Allah. Tadi Ustadz Khairuddin sudah menyampaikan sambutannya tentang metode pendidikan di sekolah Robbani dengan kequranannya, kepemimpinannya, dan latihan kewirausahaannya. Tentu kita berharap ini bagian dari cara kita mengamalkan isi Al-Quran. Agar setiap aktivitas, segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kepala sekolah mungkin berangkat dari rumahnya, jajaran manajemen, kemudian mengelola, direktur pendidikan, orang tua murid, setiap langkahnya, setiap detiknya, semuanya dinilai jadi ibadah. Ibadah untuk mengamalkan isi Al-Quran. Ayah bunda yang Allah muliakan, anak-anak yang saya cintai, memang kita mengawali tahun ajaran baru ini, tahun 2021, 2022 dalam kondisi yang ya sama-sama kita tahu. Bahkan berita terakhir sejauh yang saya dapatkan PPKN ya. Kalau kemarin PPKM karena diperpanjang jadi PPKN mungkin. Nanti PPKZ. Ini ada beritanya diperpanjang sehingga memang ada satu penyesuaian yang akan dialami oleh kita semua, khususnya dalam pendidikan. Ya, salah satunya ini yang sedang kita jalankan, welcoming ceremony, penyambutan dengan online. Ya, saya memang sedang berbicara dengan ayah bunda, tapi saya tidak bisa melihat ayah bunda di sini. Inilah mungkin perkembangan zaman yang menuntut kita untuk terus beradaptasi dengan lingkungan, dengan keadaan. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kondisi ini bisa segera selesai. Ya. Semoga Allah segera mengangkat apa yang sedang terjadi, dan saya doakan, kita berdoa, kalau seandainya di antara kita ada yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Ya. Saya alhamdulillah sudah jadi LC-nya 2 kali. LC yang pertama dari Mekah, LC yang kedua dari puskesmas. LC yang pertama dari Mekah karena pendidikan, LC yang kedua dari puskesmas karena lolos COVID. Kemarin juga kami sekeluarga alhamdulillah sudah disembuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda dan anak-anakku yang Allah cintai, selalu dijaga kesehatannya, ya, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian para guru, jajaran manajemen juga mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa taala jaga di tengah kondisi yang memang luar biasa seperti sekarang ini. Kita doakan yang sakit segera disembuhkan. Kalau ada di antara keluarga kita, saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya husnul khatimah insyaallah, syahid insyaallah, dan mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Ayah bunda yang Allah muliakan, salah satu di antara kisah pendidikan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran yang selalu kita baca di setiap hari Jumat, ya, kisah pendidikan seorang Nabi Musa alaihi salam. Beliau Nabi, beliau Rasul, beliau juga ulul azmi.
tapi masih belajar. Masih diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Artinya, saya dan kita semua yang bukan nabi, saya dan kita semua yang bukan rasul, saya dan kita semua yang bukan ulul azmi, tentunya lebih wajib untuk terus menuntut ilmu. Dalam perjalanan pendidikannya, kalau bahasa kita hari ini mungkin ada 3 mata pelajaran untuk Nabi Musa alaihi salam. Ya, kalau di Robbani ada 3 induknya, Quranic Leaderpreneur. Nabi Musa ada 3 mata pelajarannya. Mata pelajarannya tentang kesabaran semua, ya, tentang kesabaran. Karena memang pendidikan tanpa kesabaran tidak akan mengeluarkan keberhasilan. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, seandainya Nabi Musa lebih bersabar lagi, kita akan dapat pelajaran yang jauh lebih banyak. Ayah bunda yang Allah muliakan, di tengah kondisi yang hari ini kita rasakan, pastinya akan banyak kesabaran-kesabaran yang kita butuhkan. Ya, kesabaran mungkin di awal-awal karena tadi kondisi PPKM mungkin diperpanjang, boleh jadi mungkin ada penyesuaian-penyesuaian yang menuntut kita sebagai orang tua untuk jauh lebih bersabar. Ya. Kalau sekolahnya offline mungkin hanya mengantarkan anak dan anak akhirnya dititipkan ke orang tua, dititipkan ke guru, dititipkan ke sekolah. Kalau sekarang dan belakangan anak sekolah, guru mengajar, orang tua mendampingi, kemudian kalau ada kendala teknis orang tua juga yang membetulkan dan seterusnya. Sehingga ada istilah sebelum-sebelumnya daring jadi darting, ya. Daring kemudian karena banyaknya kendala teknis ini itu dan seterusnya akhirnya jadi darting. Memang yang namanya pendidikan, belajar itu membutuhkan kesabaran. Kalaupun misalnya kondisi sudah selesai, kemudian anak-anak bisa kembali ke sekolah dalam keadaan offline dan sudah tidak ada lagi pandemi dan seterusnya, yang namanya bersabar mencari ilmu itu akan tetap dibutuhkan. Nabi Musa ketika belajar, Nabi Musa ketika berguru, Nabi Musa ketika mencari ilmu, juga ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu kesabaran. Mata pelajaran yang pertama, kadang bentuk kesabaran itu saat orang yang baik tapi mengalami musibah. Kita tahu ceritanya, Nabi Musa naik perahu, perahunya kemudian dilubangi oleh Khidir, sang guru. Nabi Musa kemudian protes. Kenapa dilubangi? Padahal ini pemiliknya, sang nelayan sudah memberikan kita tumpangan gratis. Akharaqtaha litughriqa ahlaha. Engkau ingin menenggelamkan pemilik perahu ini. Ternyata kata Khidir, engkau tidak sabar wahai Musa. Kalau saya jelaskan, engkau akan faham. Kadang memang kita akan jauh lebih sabar kalau kita tahu alasannya. Kalau kita tidak tahu alasannya, kita butuh usaha ekstra untuk bersabar. Ayah bunda yang Allah muliakan, anak-anak yang saya cintai, ternyata kata Khidir alaihi salam, lubang ini menghindarkan sang nelayan dari pencurian. Karena ada raja yang kalau melihat perahu bagus akan dirampas perahunya. Seolah Nabi Khidir ingin mengatakan, lebih baik sedikit musibah yang sekarang terjadi untuk menghindarkan dari musibah yang jauh lebih besar yang belum terjadi. Karena kadang Allah memberi kita musibah untuk menghindarkan dari musibah yang jauh lebih besar. Kalau hari ini kita merasa kondisi sekarang adalah musibah, kita berharap mudah-mudahan kita sedang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang jauh lebih besar. Kemudian yang kedua, mata pelajaran yang kedua, Nabi Khidir berjumpa dengan anak kecil, kemudian dipanggil anak kecilnya, dihabisi nyawanya, meninggal dunia di depan mata Nabi Musa. Nabi Musa kemudian bertanya, aqatalta nafsan zakiyah? Kenapa anak kecil engkau ambil nyawanya, engkau habisi nyawanya, engkau bunuh? Kenapa mungkin hari-hari ini, akhir-akhir ini tidak sedikit ya, di WhatsApp group, kabar yang beredar, innalillahi, 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 si fulan sakit, si fulan meninggal dunia. Bahkan akhir-akhir ini kami di sekolah berduka atas wafatnya salah satu bayi
dalam sebulan ini kalau saya tidak salah ada 2 guru yang sudah kehilangan putranya. Mungkin kita berpikir, kenapa ya Allah anak saya tidak punya salah, dia harus merasakan sakit dan seterusnya. Ayah bunda yang Allah muliakan, ini mata pelajaran kedua yang begitu luar biasa yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kadang menakdirkan orang-orang yang masih suci, masih bersih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil. Tentu berat bagi orang tua, tentu berat bagi kita yang mendengarkannya. Kenapa bukan orang yang sudah panjang usianya, sudah mengalami masakan asam garam yang begitu banyak? Ternyata kata Khidir alaihi salam, anak ini ya hanya Allah yang tahu, masa depannya kita tidak pernah tahu. Lebih baik meninggal sekarang dan dia akan masuk surga, jadi tabungan surga, daripada kemudian panjang umur, kemudian kita tidak tahu bagaimana nasibnya atau takdirnya ke depan. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Sehingga Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan satu hikmah bagi kita sebagai teguran, sebagai sindiran. Kenapa Allah masih menghidupkan kita? Kenapa Allah masih memberi kita umur? Kenapa Allah masih memberikan kita kehidupan? Kata Imam Al-Ghazali, boleh jadi karena Allah tahu masih banyak dosa-dosa kita yang perlu dibersihkan. Mereka yang sudah pergi mendahului kita adalah orang-orang yang sudah dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya, sudah cukup bekalnya, sudah banyak amal solehnya, sudah siap bertemu dengan Tuhannya. Sementara kita, Allah tahu kita masih belum cukup bekal, sehingga diberi usia lagi, diberi nyawa lagi, diberi kehidupan lagi. Ayah bunda yang Allah muliakan, ini beberapa nilai, beberapa hikmah dari mata pelajaran yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika berguru kepada Khidir, ya. Pelajaran tentang kesabaran, pelajaran tentang menghadapi lingkungan dan seterusnya. Pelajaran untuk bersabar menghadapi sang guru, pelajaran untuk bertawadhu kepada sang guru, pelajaran untuk berteman dalam menuntut ilmu, karena Nabi Musa ternyata tidak sendirian, Nabi Musa dengan temannya. Ayah bunda yang Allah muliakan, anak-anak yang saya cintai, sekali lagi, di tengah kondisi yang memang tidak seideal yang kita harapkan, inginnya welcoming ceremony kita kumpul, duduk bareng, hahaha, kenalan, salaman, kemudian melihat wajah, oh ini wajahnya. Kalau kita hari ini bukan tatap muka ya, ini tatap kamera ya. Saya juga tidak melihat mana ayah bundanya, karena di depan saya tidak bisa melihat. Tapi ala kulli hal, Allah tahu hati kita mudah-mudahan diikat dalam kebersamaan, diikat dalam ukhuwah, dan sekali lagi mudah-mudahan kebersamaan ini adalah zumroh, rombongan yang akan digiring sampai ke surga, ya, bukan hanya sampai lulus SD, ya, lulus kelas 6, tapi mudah-mudahan sampai ke surga insya Allah. Ini saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi, selamat datang di Sekolah Robbani, selamat berjuang, selamat bersabar, selamat menuntut ilmu, dan untuk para guru, selamat untuk beramal jariah, selamat untuk membangun peradaban, semangat untuk beramal soleh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah kepada Ustadz Nur Ihsan Jundullah yang sudah menyampaikan sambutannya dan juga taujihnya, ya. Banyak hal yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya dari taujih tersebut, terlebih tadi ya, pendidikan yang bahkan dialami oleh Nabi Musa sekalipun itu perlu sabar dalam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, gitu ya. Ada 3 hal tadi yang kemudian harus disabari oleh Nabi Musa dalam menuntut ilmunya. Seperti itu, dimanapun tadi
agaknya sepertinya akan juga kita alami sebagaimana Nabi Musa alami seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi ibroh buat kita bersama bagaimana sabar dalam menuntut ilmu, ya. Bersabar dalam kondisi tadi ya, PPKM, bersabar karena harus daring yang kemudian sampai darting mungkin seperti itu, dan juga bersabar dengan segala situasinya gitu ya. Dan tidak lupa pula tadi disampaikan kita tetap bersyukur gitu ya. Selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Terlebih tadi banyak hal yang harus kita syukuri, nikmat sehat gitu ya, nikmat iman, nikmat Islam gitu ya, dan juga tadi nikmat oksigen mungkin yang sangat sangat cukup viral pada akhir-akhir ini, di mana kebutuhan oksigen bagi saudara-saudara kita yang mengidap penyakit COVID seperti itu sangat membutuhkan oksigen, dan patutnya kita syukuri dengan apa yang sudah sampai kepada kita, nikmat hidup ini insyaallah ya. Mudah-mudahan syukur dan sabar tidak lepas dari kehidupan kita, karena Allah pun, Rasul pun menjanjikan bahwa betapa ajaibnya urusan muslim itu, di mana saat diberi kebaikan dia bersyukur, dan diberi kesulitan dia bersabar, dan keduanya baik insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur dan selalu bersabar dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ayah bunda dimanapun berada, di Depok, di Purwakarta, Subang, Sumedang, juga Arsya Manik, mudah-mudahan selalu sehat, dan insya Allah kita akan sambung kembali. Acara selanjutnya adalah penyampaian pemaparan kebijakan yayasan yang insya Allah akan disampaikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, yaitu Bapak Ade Maman Prapman. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang memberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan, dan keimanan serta keislaman kepada kita. Begitu banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu sabar dan tawakal dalam mengembangkan risalahnya. Begitupun kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang insya Allah istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Selamat datang para orang tua dan ananda semua di sekolah Robani, yang insya Allah sekolah yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan kehadiran Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan anak-anak semua bisa menghidupkan
menjadi generasi yang gemilang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya akan berbicara tentang arti pendidikan. Ya, arti pendidikan itu sendiri adalah dianalogikan bagaikan sebuah benih yang ditanam di dalam sebuah tanah. Pendidikan itu sendiri bagaimana lingkungan itu menyirami benih itu menjadi tunas. Menjadi tunas, kemudian dia berkembang dan menjadi pohon, kemudian membesar dan berbuah. Dan memiliki akar yang kuat. Itu arti pendidikan yang sangat mudah untuk kita pahami. Anak kita memiliki potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan yang insya Allah kemampuan itu kalau distimulus oleh lingkungannya dengan berbagai kompetensi atau kemampuan yang berkualitas, maka dia akan berkembang. Dia berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang tidak hanya berkembang di sisi pengetahuannya, tetapi berkembang di sisi sikap dan keterampilannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Bapak Ibu memandang pendidikan itu bagaikan analogi benih itu, maka peran kita sebagai orang dewasa adalah bagaimana menstimulus agar anak-anak itu berkembang sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kisahkan sebuah contoh bagaimana sebuah pendidikan yang dipaksakan, yang tidak melihat potensi atau kecerdasan yang diberikan oleh Allah, fitrahnya sudah diberikan oleh Allah untuk berkembang. Saya analogikan sebuah kisah tentang sekolahnya binatang. Didirikanlah sebuah sekolah di sebuah hutan dan banyak orang-orang yang mendaftar untuk masuk ke dalam sekolah itu. Maka berduyun-duyun para binatang untuk masuk ke sekolah itu dan mereka harus lulus dari 4 kurikulum. Yaitu berenang, terbang, memanjat, dan berlari. Maka saya sampaikan 5 binatang sebagai analoginya. Yaitu elang, tupai, rubah, atau bebek, kemudian rusa. Marilah kita satu persatu kita bahas. Bagaimana elang? Elang memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Fitrahnya oleh Allah untuk mencari makan itu harus terbang. Dia terbang ke atas, kemudian melorot ke bumi untuk mencari makan dengan cakramnya yang luar biasa dan matanya yang tajam, elang mampu mencari makan. Tetapi karena elang harus lulus 4 kurikulum yang dibuat untuk sekolah itu, maka elang mencoba untuk belajar, untuk lulus di ketiga kurikulum yang belum dia kuasai. Maka dia belajar berenang. Bagaimana elang belajar berenang? Dan yang terjadi adalah ketika dia belajar berenang, dia tenggelam lagi. Diangkat oleh teman-temannya sesama binatang, dicoba dibangunkan dari pingsannya. Elang bangun lagi dan mencoba lagi berenang. Tapi akhirnya tenggelam lagi dan tenggelam. Untuk dinilai kurikulum berenang, elang tidak lulus. Dia mencoba lagi. Coba untuk berlari. Supaya dia lulus juga untuk di kurikulum ini. Ternyata sama dengan kurikulum berenang. Dia tidak mampu. Sehingga apa yang terjadi, elang pun kelelahan. Dan selanjutnya, setahun kemudian elang kebingungan bagaimana mencari makan
Bagaimana terbang? Potensi yang diberikan oleh Allah hilang. Karena apa? Sayapnya juga lecet-lecet, banyak yang infeksi, kemudian kakinya lecet-lecet, sehingga apa yang terjadi? Dia stres, dia depresi karena bingung mencari makan, dan 3 bulan kemudian elang pun mati. Selanjutnya hewan yang kedua, sama kasusnya dengan elang. Kita lihat kodok. Kodok adalah kemampuannya berenang. Tetapi karena dia harus lulus 3 kurikulum, yaitu berlari, memanjat, dan terbang, dia mencoba. Dan dia mencoba untuk terbang, paling dia mampu untuk terbang sekitar 1 meter. Tetapi selanjutnya dia jatuh. Terus menerus dia coba lagi terbang, jatuh lagi. Dan akhirnya penilaian di dalam sekolah itu untuk kodok tidak lulus untuk kurikulum terbang. Dia coba untuk berlari, padahal kemampuan kodok adalah loncat. Tetapi apa yang terjadi? Kakinya pun lecet-lecet, dan untuk kurikulum berlari pun elang gagal. Terus hewan selanjutnya mencoba lagi rusa, kemudian bebek. Kelima hewan ini gagal, dan semuanya 3 bulan kemudian, sesudah setahun belajar di sekolah itu, dia mati. Dan apa yang terjadi? Ada seekor kucing berkata, kasihan teman-temanku, korban dari sebuah sekolah yang memaksakan kurikulum tidak sesuai dengan kecerdasan dan potensi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ingat bahwa anak kita bagaikan benih, memiliki potensi yang diberikan oleh Allah dengan keragaman kecerdasan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa kecerdasan itu bagaikan 2 sisi mata uang. Satu di sisi kemampuan, yang satu di sisi pengaruh. Banyak di antara kita orang dewasa, orang tua dan guru, memandang kecerdasan hanya di sisi kemampuannya, di sisi angka-angka. Padahal ada kecerdasan yang itu membuat kita juga menjadi tersenyum. Misalnya di sisi pengaruh, ketika Bapak Ibu pulang dari kerja, dari aktivitas, kemudian anak kita dengan santun mengucapkan salam, kemudian memeluk kita, dan kita pun tersenyum, membelai kepalanya, begitu tentram dan senangnya ketika kita pulang bahwa anak itu cerdas. Kemudian kita lihat ke anak yang lain yang sedang sholat di rumah itu, kemudian berdoa untuk kita, anak itu cerdas. Kemudian anak yang lain sedang mengaji, belajar dengan lantunan yang luar biasa. Kemudian kita pun tenang, senang karena Allah sudah memberikan fitrah kepada anak itu cerdas. Ketika Bapak Ibu memandang 2 kecerdasan ini adalah merupakan potensi yang harus kita patik dengan pola asuh yang baik, insya Allah anak Bapak Ibu selain cerdas, dia akan menjadi anak kreatif, mandiri, dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama paradigma kita tentang pendidikan, bagaimana pola asuh. Marilah kita tanamkan pola asuh yang baik, berilah siraman-siraman stimulus pendidikan yang berkualitas kepada mereka. Karena kecerdasan itu adalah bagaimana anak-anak itu menjadi kreatif, memiliki pembiasaan untuk kreatif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itulah cerdas. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi mari kita sama-sama paradigma kita ketika Bapak Ibu masuk ke di sekolah Robani, jangan melihat di sisi angka, tetapi ada aspek lain, aspek sikap, aspek keterampilan yang itu harus betul-betul kita stimulus bersama. Mudah-mudahan dengan kebersamaan, kemitraan kita bersama, anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang luar biasa dan anak-anak yang soleh dan soleha. Pesan dari saya untuk keterlibatan Bapak Ibu, Ayah Bunda di sekolah Robani hanya 4. 1, pahami tentang program atau kegiatan di sekolah Robani. Mari bermitra untuk mendukung program-program di sekolah Robani. Yang kedua, mari bersama-sama melakukan pembiasaan-pembiasaan yang sudah diterapkan di sekolah Robani untuk dibawa ke rumah.
Kemudian sama-sama kita mendidik berdasarkan pembiasaan-pembiasaan yang sudah dibuat oleh sekolah Robani. Contohnya untuk menghafal Quran, kemudian dekat dengan Al-Quran, ibadahnya diperhatikan, kemudian kesehatannya juga diperhatikan, sopan santunnya diperhatikan, adab Islamnya diperhatikan. Sekolah Robani sangat menjurus ke situ. Ke adab Islam, bagaimana tata nilai-nilai Al-Quran dan hadis itu masuk di dalam kurikulum pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mendukung aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para guru untuk mendukung keberhasilan putra-putri Bapak Ibu di sekolah Robani. Dan yang keempat adalah saya berharap nanti tercipta paguyuban, koordinator kelas, supaya Bapak Ibu bisa berbagi nomor HP, kemudian berbicara tentang kemajuan dan apa yang harus dibantu kepada sekolah itu, dan apa yang harus didukung, dan bisa bekerja sama dengan guru-gurunya. Jadi yang paling minimal Bapak Ibu harus punya nomor telepon wali kelasnya, kemudian Bapak Ibu juga punya nomor telepon di orang tua di kelas anak Bapak Ibu, supaya terjadi paguyuban dan saling mendukung di dalam sebuah pendidikan. Nah, ranah-ranah atau pilar-pilar inilah yang akan mendukung keberhasilan putra-putri Bapak Ibu di sekolah Robani. Sekali lagi, inputnya sudah jelas, Allah sudah memberikan potensi yang luar biasa kepada anak-anak kita. Fitrahnya lurus. Tinggal bagaimana prosesnya. Prosesnya adalah sekolah memberikan stimulus pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang bernilai Al-Quran dan hadis sama sunnah, kemudian nilai-nilai potensi yang akan diberikan kepada anak-anak, kemudian orang tua juga mematik dengan pola asuh yang baik, kemudian bekerja sama bagaimana menstimulus pendidikan yang berkualitas juga di rumah. Insya Allah ketika kesinergisan terjadi antara dua kaki ini, satu kaki guru, satu kaki orang tua, maka anak itu akan melangkah dengan tegap, menjadi anak-anak yang klimber, anak-anak yang cerdas, yang insya Allah akan menenteramkan dan menyenangkan kita. Mudah-mudahan terjadilah ketika stimulus ini, lingkungan itu menstimulus dengan baik, baik sekolah maupun rumah, maka anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang kreatif dan mandiri. Mungkin itu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersinergis dengan kami, dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu bisa mewarnai pendidikan di Sekolah Robani. Sekolah Robani sangat welcome, sangat terbuka untuk Bapak Ibu memberikan masukan dan kritikan. Saya yakin di orang tua sekarang atau orang tua yang lama itu banyak sekali orang-orang yang berpotensi untuk di pendidikan. Silakan kontribusinya kami tunggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Marilah bermitra untuk keberhasilan putra-putri Bapak Ibu di Sekolah Robani. Bila bisa bilhaq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, syukron jazakumullah kepada Bapak Maman, Ade Maman Prapman yang telah menyampaikan pemaparannya. Berupa tadi kita diingatkan ayah bunda untuk kita bisa bersama-sama bersinergi dalam mendidik ananda kita seperti itu. Tidak hanya di sekolah, tapi juga peran ayah bunda di rumah juga perlu untuk sama-sama kita bersinergis agar penciptaan atau pembentukan anak-anak kita sebagai penerus peradaban di kemudian hari itu semakin optimal insya Allah. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, dan Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, di Depok, Purwakarta, Subang, Sumedang, dan juga Arca Manik. Insya Allah kita akan masuk ke agenda selanjutnya, dan agenda selanjutnya adalah agenda bersama dengan sekolahnya masing-masing. Ya. Insya Allah nanti
sesi ini kita tutup dengan nanti selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin sedikit arahkan bahwa nanti di forum Zoom, Bapak Ibu nanti bisa langsung menuju breakout seperti itu yang ada di bawah, atau mungkin yang di kanan atas seperti itu ya, kalau di Bapak Ibu yang sedang online di handphone seperti itu, bisa lihat di ujung sebelah kanan atas ada breakout, dan kemudian Bapak Ibu bisa klik di sana, kemudian akan muncul beberapa nama sekolah ya, di mana itu forum-forum grup di sekolahnya, sehingga Bapak Ibu bisa langsung klik ke grup sekolah sesuai dengan sekolahnya. Misalkan Bapak Ibu di Depok, maka klik sekolah SD Robani Depok untuk bergabung nanti bersama kepala sekolah dan juga jajarannya untuk arahan-arahan selanjutnya di sekolah masing-masing. Ya, sekali lagi saya arahkan bisa klik breakout-nya. Bagi yang di PC bisa langsung di bawah, kemudian pilih sekolahnya, ataupun yang di seluler bisa langsung diklik di atas ke breakout-nya, kemudian pilih sekolahnya seperti itu. Baik, demikian, silakan bisa bergabung, dan dari kami, saya Muhammad Muaz Fuadilah undur pamit. Terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada sekolah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.